Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar melihat tentang pembelajaran berbasis riset itu seperti apa. Perkenalkan, nama saya Kusmas Heri Wirawan dari SMK Pius 10 Magelang, seperti itu. Nanti kita akan melihat pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset tentunya juga bukan hal yang menakutkan, tetapi mari kita nikmati bahwa ini adalah pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Ya. Pengertiannya bahwa riset ini dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Ini bukan suatu tebak-tebakan, tetapi ini memang memiliki metode-metode ilmiah yang bisa diketahui kenapa itu terjadi, mengapa ini terjadi, dan sebagainya. Atau rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Tujuannya yaitu adalah menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang dimaksud dengan menemukan yaitu berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Hal-hal apa yang baru yang bisa berguna untuk kita. Lalu mengembangkan ini adalah memperluas, menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada kita gali. Itulah mengembangkan pengetahuan kita. Tidak hanya berhenti di satu pemahaman, tapi kita gali lebih dalam lagi. Lalu menguji kebenaran dilakukan bila apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Menguji kebenaran suatu dalam bidang yang telah ada. Jadi riset ini, anak sekalian, ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Ya, kita bisa melihat sekeliling kita ini menjadi riset seperti itu. Nanti kita lihat bahwa ini juga menjadikan ilmu bagi kita. Ini kegiatan pembelajarannya ini tentunya dibuat secara ringan, menyenangkan seperti itu. Yang pertama, merumuskan masalah. Ini kegiatan pembelajarannya nanti riset ini. Bagaimana kita itu merumuskan suatu permasalahan, menemukan permasalahan, mempertanyakan suatu fenomena. Rumusan masalah adalah pengarahan tujuan dari sebuah tulisan ilmiah. Jadi kita merumuskan masalah itu, mencari permasalahan, mengapa itu terjadi, apa itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya itu. Lalu yang kedua, membuat rencana pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Membuat rencana adalah kunci penting supaya lebih jelas dalam melakukan langkah pengumpulan data. Jadi data-data dikumpulkan, diolah secara lebih jelas. Kita memiliki kunci-kunci penting. Nanti ada contoh-contoh riset yang sudah dilakukan. Lalu mengumpulkan data dan informasi. Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti. Artinya apa? Artinya teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Di datanya ini data valid, tidak meraba-raba, tidak mengarang. Tapi kalau riset ini valid diharapkan seperti itu. Menganalisa data dan informasi ini tahap yang keempat adalah menganalisis data dan informasi. Dianalisa datanya. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dianalisa lebih dalam lagi, lalu permasalahan-permasalahan yang ada tadi dipecahkan. Lalu melaporkan hasil penelitian. Dideskripsikan sementara ataupun terakhir dengan disusun secara sistematis, objektif dan ilmiah dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Jadi
penelitian ini harus objektif ya, harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah, ini adalah yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam merumuskan masalah, yaitu bisa saja siswa diajak untuk menonton film. Ya, di sini ada sumber nih, diam dan dengarkan ini tentang permasalahan lingkungan hidup. Ini bagus sekali. Lalu siswa diajak berpikir, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu contohnya. Bisa saja siswa atau peserta didik ini membaca topik perihal permasalahan lingkungan hidup. Diberikan bacaan-bacaan. Nah, dari topik-topik itu mereka berpikir, apa yang menjadi akar permasalahannya? Lalu nanti bagaimana cara menganalisa, memecahkan masalah, dan sebagainya. Lalu siswa melihat kondisi lingkungan hidup. Bisa saja yang ketiga ini siswa diajak jalan-jalan nih. Jalan-jalan menemukan permasalahan, seperti ada siswa yang di samping ini, siswa di sini ini sedikit video. Nah, mereka berjalan menemukan sesuatu, oh ada sampah. Banyak sekali sampah di sini ya. Nah, ini mereka membuangnya. Ya. Mereka melihat, ini saya cepatkan biar sampah sekali berserakan. Diapakan sampah-sampah plastik ini? Apakah hanya dibuang di tempat sampah? Nah, ataukah ada teknik-teknik lain? Kan seperti itu ya. Nah, ini dibersihkan lalu dibuat kerajinan. Lalu setelah dibuat kerajinan untuk apa? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Banyak dari kita botol-botol mineral yang tidak berguna itu hanya digeletakkan begitu saja. Dan terutama plastik menjadi permasalahan yang mungkin permasalahan pelik dalam hidup kita, ya, yang harusnya plastik ini membantu memperingkas hidup kita, tapi sekarang menjadi sampah. Selanjutnya, membuat rencana pengumpulan dan pengolahan data informasi. Siswa bisa menentukan topik risetnya apa. Ya, lalu yang kedua, siswa menentukan jadwal kerja, bimbingan, gitu ya, bimbingan secara berkala. Lalu siswa menentukan sumber literasinya apa, ya. Di sini yang dari ini ya, dari gereja ini ada sumber dari seorang Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si. Bagaimana alam ini, seluruh isi alam ini sangat-sangat membantu manusia, dalam sumber refleksinya seperti itu. Lalu siswa menentukan dan mengolah data informasi. Ya. Mengumpulkan data, selanjutnya mengumpulkan data dan informasi, yaitu siswa melakukan percobaan, bisa saja siswa melakukan percobaan. Nah, gurunya ngapain? Bapak guru, ibu guru nanti akan membantu memonitoring siswa, membantu siswa berpikir kritis, nah, seperti itu. Jadi memberikan rangsangan kepada siswa untuk berpikir kritis, memonitoring, ya, memfasilitasi. Ya, bukan lagi guru yang mengerjakan, tapi lebih ke siswa. Lalu siswa melakukan wawancara narasumber atau bidang lingkungan hidup, bisa saja dengan wawancara juga bisa. Atau siswa juga dalam mengumpulkan informasi bisa saja mencari informasi dari internet atau pustaka, dinamakan dengan studi pustaka, bisa, gitu ya. Nah, lalu menganalisis data dan informasi, ini uji coba, bisa saja dengan uji coba. Siswa mengelola hasil wawancara, angket, dengan angket juga bisa. Nah, datang ke satu tempat lalu memberikan angket. Siswa menganalisa pengaruh sampah yang kedua menganalisa hasil temuan dari data yang diperoleh. Ya. Lalu siswa menganalisa pengaruh sampah pada lingkungan hidup. Nah, dengan eksperimen juga bisa. Siswa mengelola tabel atau grafik juga bisa. Ya. Jadi cara menganalisis data dengan berbagai cara. Ya, yang di sini, yang di gambar ini merupakan salah satu cara untuk mengeksperimen dengan cara eksperimen, ya. Dengan sampah dari plastik yang banyak dimasukkan, dikelola bagaimana sampah plastik ini menjadi BBM, itu maksudnya, ya, dengan cara pirolis ini. Ya. Ini ada salah satu siswa SMK Pius, gitu ya. Nah, ini mereka juga belajar untuk menjelaskan ke temannya, melaporkan hasil penelitiannya. Siswa membuat presentasi maupun karya tulis. Ini karya tulisnya, ya. Ini namanya Vincenzo, namanya Daniel Yusensko. Ya. Siswa menyampaikan refleksi yang ditemukan dan diberikan. Misalnya ini,
Ini hasilnya lah. Ya ini debak pembakarannya ya dari pembakaran biasa. Pirolis itu yang plastiknya dimasukkan ke dalam tongnya ini, plastiknya, lalu di sini ada air, lalu nanti mereka menetes ke sini, ini yang menjadikan BBM-nya di sini diteliti. Ini bukan kita tidak melihat banyaknya bensin yang dihasilkan, tetapi apakah benar prosesnya ini berhasil atau tidak, seperti itu ya, lebih ke situ ya. Nah ini pembakaran ini, lalu prosesnya yang disuling ini, ini dengan kondensatornya dimasukkan ke situ dan itu menjadi bensin. Nah, itu tadi dicoba dibakar dan langsung menyala, ya, nyaut. Gitu ya. Hasil praktek baik mencoba membuat pangan alternatif ini adalah hasil riset yang kedua. Mereka mencoba dari sampah plastik sekarang mencoba untuk membuat pangan alternatif. Nah, mereka sekarang kita fokusnya kan sekarang di bahan dasar padi, tetapi ini mereka menanam, menjangkul. Ya. Ini mereka ada menanam singkong, ya. Ada yang ketela pohung, ya. Ada yang tanaman-tanaman yang lain juga, ada jagung gitu. Ya. Bukan masalah mudah beli, tetapi prosesnya yang dilihat itu membuat pengetahuan, menggali pengetahuan yang lebih mendalam lagi, ya. Nah setelah itu juga dinilai, anak-anak juga dinilai dengan merumuskan masalah, membuat rencana pengumpulan, mengumpulkan data, itu semua dinilai. Ya, judul risetnya apa, nama kelompoknya, anggota kelompok, sendiri pun juga boleh, dan dinilai. Ya. Menganalisa data informasi, melaporkan hasil, lalu nilainya seperti apa. Entah itu nilai angka ataupun deskripsi. Gitu. Iya. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mau mendengarkan saya dalam sedikit bercerita ataupun sharing ataupun memberikan sedikit yang saya ketahui tentang riset. Semoga anak-anak tergerak hatinya untuk belajar tentang riset, mempelajari riset, karena riset ini sungguh menyenangkan dalam pembelajaran, tidak hanya di buku saja, tetapi kita juga belajar dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan yang menjadi penting bahwa pengetahuan kita akan lebih luas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk kalian semua, dan semoga dari pertemuan ini kalian pun bisa tergerak hatinya untuk melakukan riset. Terima kasih.